Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Melik. Lahir di Desa Kadilobo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Saat masih kecil, ia dipanggil dengan panggilan Sayuti atau Yuti. Pada tahun 1938, Melik adalah nama yang digunakan sebagai nama samaran untuk majalah pesat yang ia terbitkan. Sayuti memulai pendidikannya di Sekolah Ongkoloros tingkat SD di Desa Serowolan sampai kelas 4. Lalu diteruskan sampai lulus mendapatkan ijazah di Jogja. Pada tahun 1920 sampai 1924, ia melanjutkan ke sekolah guru di Solo. Namun, beberapa bulan sebelum studinya selesai, Sayuti ditangkap oleh polisi rahasia Belanda, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Saat itu, ia berusia 17 tahun. Penangkapan tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk belajar sendiri dengan semboyan belajar sambil berjuang. Sayuti Melik menikah dengan Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal sebagai SK Trimurti pada tahun 1938. SK Trimurti adalah seorang jurnalis, aktivis perempuan, dan tokoh pergerakan nasional yang memiliki semangat perjuangan yang sama dengan Sayuti. Ia dikenal berani menulis artikel-artikel yang tajam mengkritik pemerintahan kolonial Belanda dan kemudian Jepang. Pertemuan mereka bermula dari aktivitas di dunia pergerakan dan pers. Keduanya sering bertukar pandangan mengenai kemerdekaan Indonesia serta pentingnya pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Trimurti sendiri pernah ditangkap dan dipenjara oleh Belanda karena tulisannya yang berapi-api membakar semangat perlawanan rakyat. Kehidupan pernikahan Sayuti dan Trimurti berjalan sederhana, namun penuh semangat juang. Mereka sering berpindah-pindah tempat karena tekanan dari pihak kolonial. Bahkan setelah kemerdekaan, rumah tangga mereka masih disibukkan dengan aktivitas politik dan sosial. Trimurti sendiri pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja Indonesia yang pertama pada tahun 1947 di Kabinet Amir Syarifuddin. Keduanya memiliki seorang putra bernama Bambang Sulistomo yang juga tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan semangat perjuangan. Pernikahan mereka mencerminkan kemitraan yang seimbang, di mana baik Sayuti maupun Trimurti saling mendukung dalam bidang jurnalistik dan politik. Meski keduanya memiliki karakter yang sama-sama keras, mereka berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga hingga akhir hayat. Pengabdian Sayuti Melik terhadap bangsa dan tanah air Indonesia sangatlah besar. Profesinya sebagai wartawan, penulis, dan pemikir dapat dilihat dari sejumlah kegiatan dan jabatannya berikut ini. Ia mengatip naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari atas konsep yang ditulis tangan Bung Karno. Ia juga menjadi asisten pribadi Presiden Soekarno. Ia juga berprofesi sebagai kolumnis beberapa surat kabar, sebagai anggota susulan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, sebagai anggota MPRS dan DPRS mewakili Angkatan 45, sebagai anggota MPR atau DPR hasil pemilu 1971 dan pemilu 1977, wakil dari Partai Golkar, dan ia juga menjadi staf ahli harian Suara Karya. Setelah masa perjuangan, kemerdekaan, dan aktivitas politiknya mereda, Sayuti Melik menghabiskan masa tuanya dengan menulis dan menjadi narasumber dalam acara sejarah serta peringatan kemerdekaan. Ia sering berbicara mengenai pentingnya persatuan bangsa dan bahayanya otoritarianisme. Sayuti Melik wafat pada tanggal 27 Februari 1989 di Jakarta dalam usianya yang 81 tahun. Pemakaman Sayuti Melik dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.